Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya dan kawan-kawan saya mau memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro Syariah dengan dosen pengampu Bapak Mufli Kholat Al-Mustaqim. Nah, di sini saya dan kawan-kawan dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Erlin Alhamrani, dan Melisa Rosalinda, dan Ahmad Dono. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep ilmu ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih ekonomi itu. Nah, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, ada 2 kata, yaitu oikos dan nomos. Yang oikos itu berarti rumah tangga dan nomos yaitu peraturan. Jadi jika disatukan, ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Nah, di sini ilmu ekonomi menurut para ahli banyak sekali, cuman di sini saya hanya menjelaskan 2 saja karena mengingat waktu. Yang pertama itu ada Adam Smith. Menurut Adam Smith itu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber daya terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Nah, menurut yang kedua itu Richard Gillespie yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, jadi itu menurut para ahli. Kan masih banyak lagi tuh para ahli itu yang mendefinisikan ilmu ekonomi. Nah, sini saya akan menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Yang poin kedua yaitu ada masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Jadi setiap ilmu yang lahir itu terangkat dari sebuah masalah yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk ilmu ekonomi. Nah, di sini apa sih masalah yang muncul pada saat di dalam masyarakat pada saat zaman dahulu sampai sekarang ini? Nah, inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan adanya alat pemuas yang terbatas. Nah, di sini terjadinya kelangkaan. Jadi kelangkaan itu ada dibagi menjadi 2. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuasnya yang terbatas. Tuh. Nah, sini saya akan menjelaskan itu jenis kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu ada beberapa jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis yang pertama yaitu intensitas. Nah, jenis intensitas ini ada tiga jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau primer ini itu adalah kebutuhan yang wajib dan yang wajib dipenuhi gitu. Nah, seperti apa sih itu yang wajib dipenuhi? Sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi kita harus ada pakaian yang untuk menutup aurat kita, yang supaya kita tidak malu, karena kan malu itu sebagian dari iman, ya kan. Nah, terus yang kedua itu ada pangan. Nah, jadi kita sebagai manusia itu kan membutuhkan makan gitu. Setelah itu ada sandang, pangan, dan papan. Jadi kita sebagai manusia itu butuh rumah yang bisa untuk kita berteduh. Lanjut ke tersier. Tersier ini adalah kebutuhan yang hanya untuk melengkapi primer. Tetapi primer ini sudah terpenuhi dahulu ya. Misalkan nih, seperti TV gitu kan. TV, habis itu peralatan kayak peralatan dapur, bisa piring, sendok, gelas, nah itu. Yang penting kebutuhan primer itu sudah terpenuhi semua. Lanjut ke tersier. Tersier itu adalah kebutuhan yang tidak wajib. Jadi tidak wajib untuk kita penuhi. Misalnya nih seperti mobil. Kita tidak wajib untuk punya mobil, dan kita juga tidak wajib untuk mempunyai rumah yang mewah gitu.
Terus lanjut ke jenis yang kedua, itu jenis sifat. Ada sifat jasmani dan rohani. Nah, jasmani ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk badan kita sendiri, yaitu misalkan nih pakaian dan makanan. Nah, itu kan butuh banget buat kita sendiri kan, pakaian buat kita sendiri untuk menutup aurat kita, makan untuk gizi supaya sehat gitu kan. Habis itu rohani, jadi kita butuh olahraga juga untuk supaya badan kita tuh sehat gitu kan. Sholat juga itu termasuk olahraga juga gitu. Habis itu dengan waktu, jenis waktu tuh waktu yang akan datang. Poin pertama waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Nah, waktu sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Misalkan nih seperti sakit kan butuh obat. Jadinya kita jika sakit itu kan membutuhkan obat. Nah, itu yaitu di waktu sekarang. Nah, habis itu lanjut ke waktu yang akan datang, kebutuhan yang digunakan untuk nanti. Misalnya kita menabung. Nah, kita menabung sekarang dan digunakan untuk misal kuliah S2 besok, amin. Nah, itu mungkin ada yang untuk nikah. Nah, bisa juga. Jadi itu termasuk waktu yang akan datang. Lanjut ke jenis selanjutnya, itu dengan subjeknya. Itu ada dua juga, individu dan kelompok. Nah, individu itu apa? Kebutuhan yang dipenuhi untuk diri sendiri, sama seperti kayak apa tuh namanya tadi, individu sama jasmani tadi. Kita butuh makan sama pakaian. Nah, jadi individu juga kan itu buat kita sendiri. Jadi kita memakai sendiri, makan juga untuk kita sendiri dan gitu. Terus yang kedua tuh kelompok. Kelompok itu adalah kebutuhan yang digunakan untuk banyak orang gitu. Misalkan seperti apa? Misal seperti jalan raya. Jalan raya itu kan digunakan untuk banyak orang, dilewati banyak orang. Terus masjid, nah itu kan digunakan untuk sholat umat muslim. Itu kan digunakan untuk semua orang muslim. Nah, oleh karena itu manusia harus bisa memilih dalam kehidupannya, yang karena alat pemuasnya tadi kan terbatas gitu. Nah, jadi kita harus bisa memilih apa yang lebih kita butuhkan, jangan apa yang kita inginkan, karena Allah juga tuh memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kita, yaitu Melisa dan Ahmad Dono. Sifat-sifat teori ekonomi. Yang pertama ada variabel. Variabel adalah suatu faktor atau pembesaran yang nilainya dapat mengalami perubahan dan merupakan unsur yang sangat penting dalam teori. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu endogen, variabel yang sifatnya diterangkan di dalam teori tersebut, dan eksogen, variabel yang mempengaruhi variabel endogen. Yang kedua ada asumsi atau pemisalan, merupakan salah satu syarat penting dalam membuat teori ilmu sosial. Karena tanpa asumsi sangat sulit untuk menjelaskan sifat-sifat perhubungan di antara berbagai variabel. Yang ketiga ada hipotesis, merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan keadaan pada umumnya. Dengan demikian tidak 100% benar. Hipotesis juga suatu pernyataan mengenai variabel yang berkaitan satu sama lain. Hipotesis mempunyai dua sifat golongan, yaitu satu, hubungan langsung, keadaan di mana perubahan nilai-nilai variabel bergerak ke arah yang bersamaan. Yang kedua ada hubungan terbalik, apabila nilai-nilai variabel bergerak ke arah yang bertentangan. Yang keempat ada membuat ramalan. Sifat teori dapat membuat ramalan keadaan yang akan berlaku dan dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Ilmu ekonomi juga memerlukan beberapa alat analisis untuk menerangkan dan menguji kebenaran teorinya, yaitu yang dengan grafik dan kurva, atau biasa sering kita sebut dengan diagram. Alat analisis paling utama ini berfungsi memberikan penjelasan kepada para pembaca grafik atau orang yang membutuhkan data. Sifat-sifat grafik itu begini, mempunyai dua sumbu,
yaitu ada sumbu datar dan sumbu tegak. Di antara sumbu tersebut dinamakan titik origin, nilainya 0. Kemudian ada statistik, alat-alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Baik, langsung saja mengenai peranan kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi merupakan salah satu unsur yang mengatur dan mengendalikan jalannya roda perekonomian dan bertindak sebagai penggerak pembangunan dalam mendukung kegiatan perekonomian. Jalannya suatu roda perekonomian harus diarahkan dan dikendalikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mempertahankan usaha yang baik dan juga mengatur pendapat negara. Ada peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama, fungsi stabilitas, kemudian fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas yaitu fungsi pemerintah menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain sebagainya. Kemudian fungsi alokasi, yaitu pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti menyediakan pembangunan jalan raya, menyediakan gedung sekolah, penerangan jalan raya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu fungsi pemerintah melakukan pemetaan dan distribusi pendapat masyarakat. Nah, selanjutnya, kenapa pentingnya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian? Alasannya adalah dengan adanya peran pemerintah dalam perekonomian dapat mengurangi dari kegagalan pasar seperti kelakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta. Contohnya, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya peraturan pemerintah, mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari kelompok 1, dan di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang kami jelaskan itu tentang ekonomi. Ekonomi itu adalah aturan rumah tangga, sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Nah, terus ada sifat-sifat teori ekonomi, yaitu ada 3. Yang pertama ada variabel, yang kedua ada asumsi, dan yang ketiga itu ada hipotesis. Nah, terus ada peran pemerintah dalam ekonomi, itu ada 3 fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi stabilitas, yang kedua ada fungsi alokasi, yang ketiga ada fungsi distribusi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa setiap apa yang kami sampaikan itu tidak semuanya benar, karena benar itu adalah hanya milik Allah dan salah itu kedatangan dari kami sendiri. Terima kasih kepada Bapak Muflih Khalafah Mustaqim selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu ekonomi mikro syariah. Jadi jika kawan-kawan ada yang kurang pahami dan